pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku Cek 1, 2. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan kita pada pagi hari ini segera kita akan mulai. Yang kami hormati pimpinan Istri Macan Tagar selaku CGP Angkatan 9 tahun 2023. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan para pegawai Istri Macan Tagar. Singkatnya kita semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan suatu kegiatan yaitu terkait dengan diseminasi modul 14 budaya positif yang disampaikan nanti oleh calon guru tunggal kita angkatan 9 yaitu Pak Saiful Rahman. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua untuk senantiasa kita dapat tergunakan di dalam kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Jadi daripada itu, marilah kita sama-sama mendengar secara bersama nanti seperti apa dan bagaimana materi yang disampaikan oleh CGP Angkatan 9 yaitu Pak Saiful Rahman ini untuk kita petik secara bersama apa intisari daripada kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat kepada kita semua agar kita melaksanakan kegiatan ini secara baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada pun susunan acara yang kita ikuti secara bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat sambutan Pak Lawrence Jimu selaku Wakil Kepala Sekolah. Yang kelima yaitu penyampaian materi oleh CGP Angkatan 9 yaitu Pak Saiful Rahman. Yang keenam adalah diskusi, ketujuh penutup atau doa, yang terakhir adalah itulah rangkaian acara yang kita ikuti secara bersama pada pagi hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti acara yang berikutnya yaitu doa. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan doa ini secara Islam dan marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita awali doa ini dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Maha Rahman dan Maha Rahim-Mu. Kami
kami semua dapat berkumpul saat di tempat ini guna mengikuti suatu kegiatan, yaitu kegiatan dari guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Mudah-mudahan apa yang kami ikuti pada kegiatan ini senantiasa memberikan motivasi kepada kami agar kami dapat mengamalkan dalam kehidupan kami. Allahumma ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu, berikanlah petunjuk kepada kami agar kami dapat melaksanakan tugas sebagaimana yang Engkau rencanakan dan dipimpin oleh-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami agar kami dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Allahumma ya Allah, kami mohon kehadirat-Mu, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, karena kami adalah hamba-Mu yang tidak terlepas daripada segala kesalahan dan dosa ya Allah. Karena Engkau adalah Maha Pengampun dan menerima pengampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Maria Gorik Isunia. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, di sini. Tidak kena. Di sana mau. Di sini supaya lihat. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Demikianlah tadi lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Maria Gorik Isunia. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Lawrence Serjimu. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang pertama, sekali lagi kita menyampaikan puji syukur kepada Tuhan karena pada siang hari ini kita bersama membuat sebuah kegiatan yang ada hubungannya dengan keberlangsungan pendidikan di sekolah kita ini, yang nanti akan dipandu oleh teman guru kita
dalam memotivasi, memperlancar kegiatan belajarnya, juga mempromosi sekolah kita melalui metode pendidikan yang didapatnya calon guru penggerak ini. Mungkin kegiatan ini sangat berguna bagi kita, di mana nanti beliau akan menjelaskan kepada kita apa itu budaya positif di sekolah yang akan diterapkan di sekolah-sekolah, terutama budaya positif di sekolah kita ini nanti akan beliau sampaikan dan akan kita budayakan itu di sekolah kita, tanamkan itu kepada siswa-siswi di sekolah kita. Salah satunya adalah budaya positif itu adalah yang sering didengungkan oleh kepala sekolah selama ini adalah tepat waktu. Ada orang bilang saya malu jika titik-titik. Kalau kita sebagai guru, saya malu jika terlambat datang sekolah, atau saya malu jika tidak melaksanakan tugas utamanya itu yaitu mengajar. Jadi disiplin dalam hal ini tentang sikap positif daripada seorang guru yang akan dijelaskan nanti oleh Pak Saiful, dan semoga kegiatan ini ada manfaatnya, tentu membawa manfaat bagi kita di kemudian hari dan untuk kesuksesan pendidikan sekolah dari calon guru penggerak di sekolah kita itu yaitu Pak Saiful. Mungkin sekian saja penyampaian saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi pada kata dua yang disampaikan oleh Pak Lawrence Jimung, yang dimana intinya adalah memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa kita ikuti kegiatan secara bersama dan kita amalkan nanti apa yang terkandung di dalam budaya positif yang disampaikan oleh CGP kita. Kepada Pak Lawrence yang telah menyampaikan motivasi kami pada ucapan banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu penyampaian materi yaitu terkait dengan diseminasi modul 14 tentang budaya yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Pak Saiful Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam hal ini selaku kepala sekolah dan selaku calon guru penggerak angkatan 9 mewakili sekolah kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru, lebih khusus kepada Bapak Lawrence yang sudah memberikan sambutannya tentang kegiatan kali ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengibasan atau sosialisasi tentang destinasi tentang modul 1.4 budaya positif di sekolah kita SD Macan Tanggar. Ini awal daripada kegiatan calon guru penggerak. Salam dan bahagia. Halo. Halo. Hai. Halo. Ya, baik. Dalam hal ini pada materi modul 1.4 budaya positif yang kami pelajari selama kurang lebih 2 minggu ini tentang budaya positif ini, yaitu materinya ada 6: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, selama ini kita bertanya itu apa itu budaya positif? Makna budaya positif, apa contohnya penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah? Memang dalam budaya positif ini kita terapkan selama ini, tetapi setelah saya memahami pada pendidikan guru penggerak ini,
yang kita selama ini tidak ada arahannya keluar dari pada jalur tuntunan yang sebenarnya. Itu penjelasan daripada modulnya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak kepada peserta didik atau murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini yaitu yang kita tadi kita sudah jalankan nilai-nilai dan kebiasaannya. Karena pada konsepnya itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun murid ke kodrat alam maupun kodrat zamannya, dan guru itu menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti menyembah atau apa, tetapi menghamba itu yaitu menuntun anak-anak itu sendiri. Kemudian perubahan paradigma. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu bukan tabula rasa. Yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik, budi pekerti. Artinya dalam hal kedepannya pendidikan kita ini bukan dilihat daripada aspek nilai kognitifnya, tetapi psikomotornya juga kita harus melihatnya, sehingga informasi-informasi yang beredar itu anak itu naik kelas memang betul, tidak datang kelas karena dari segi segi kognitifnya, tapi psikomotornya muncul anak-anak ini. Karena kehidupan zaman sekarang ini bukan hal orang pintar yang sukses, tetapi orang yang bekerja juga sukses. Kemudian tugas guru itu menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kemudian guru itu menuntun, artinya bukan proses pembelajaran itu bukan pada guru, tetapi proses pembelajaran itu berpusat pada murid. Guru hanya mengarahkan yang terbaik buat anak muridnya. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung, yaitu dalam hal ini kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa guru ibarat petani, anak itu ibarat biji jagung? Guru itu adalah tugasnya merawat, menuntun tadi, merawat biji jagung tersebut. Kalau rawatannya baik itu, tentu biji jagung itu akan tumbuh dengan baik. Perawatannya mulai dari bibir, bijinya menanam sampai itu. Kalau beda perawatannya itu, kita ketahui anak-anak itu banyak karakternya sesuai dengan Begitu juga dengan petani ini, menanam tanaman itu misalnya padi, jagung, sayur dan lain-lain itu beda juga perawatannya. Sehingga kalau guru-guru memahami cara perawatannya, petani cara merawat tumbuh-tumbuhan ini, tentu hasil yang kita inginkan itu memuaskan. Salah satu contoh mungkin Bapak Lores ahli di bidang padi, kemudian Ibu Maria ahli di bidang hortikultura, mangga kelapa ini, kemudian Pak Yos ahli di sayur. Cara merawatnya masing-masing, begitu juga guru terhadap anak-anak. Yaitu kenapa ini kodrat alam, kodrat zaman? Yaitu anak-anak itu bertumbuh sesuai dengan lingkungannya. Kemudian kodrat zaman itu walaupun sesuai lingkungan, anak-anak itu harus tumbuh itu sesuai perkembangan zaman. Beda zaman, beda juga perlakuan atau pertumbuhan anak-anak. Yaitu berpihak pada anak, artinya pendidikan itu berpihak pada anak. Kemudian perubahan paradigma selama ini, yang pertama untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lasinya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Artinya perubahan paradigma ini dari yang pertama ini, yaitu tugasnya guru itu mengontrol murid-murid ini untuk mencapai
yang pertama itu yaitu pemikiran positif, menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman. Artinya seperti yang digaungkan oleh kepala dinas itu, kenapa bagaimana aman nyaman itu, yaitu tentu lingkungan sekolah itu bersih. Kemudian menciptakan merdeka. Merdeka artinya ini anak-anak itu tidak ada lagi yang tidak bisa calistus. Itu konsepnya, baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi. Yang baru-baru itu ada kegiatan penguatan literasi. Alhamdulillah sekolah kita itu tidak diundang karena di atas rata-rata itu. Kemudian perubahan paradigma ke teori kontrol. Ilusi kontrol itu yang perubahan. Berikut ini paparan Dr. Lilian Gleser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan bermuatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi kontrol itu menurut Dr. Lilian Gleser. Guru itu mempunyai kewajiban untuk mengontrol murid. Kalau murid berbuat salah, ya pasti diluruskan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya kritik ini bukan kritik menjatuhkan, tetapi kritik membangun. Dalam halnya memberikan masukan positif, hal-hal yang baik. Sepengetahuan semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Memang betul, karena pengetahuan positif itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini, walaupun dalam hal memaksa, tetapi memaksa hal dalam kebaikan. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon. Dalam hal ini teori kontrolnya, bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada dua tabel, yaitu ini stimulus respon, yaitu perangsang respon. Ini teori kontrol. Ini yang kita lakukan. Kalau ini yang perangsangnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya pandangan kita dengan orang itu tidaklah sama. Kita juga tidak boleh memaksakan hendak bahwa pendapat kita yang terbaik. Ini sesuai dengan dasar sila kita, yaitu musyawarah mencapai kata mufakat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin pandangan kita perilaku buruk seseorang itu salah, tetapi menurut orangnya itu yang terbaik. Artinya tidak bisa menghendakkan atau memaksakan kehendak kita. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa. Artinya pada diri kita ini, orang lain itu hanya memberikan masukan. Yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Coba kita renung selama ini. Walaupun banyak masukan begini-begini, tetapi keputusannya pada diri kita itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Artinya, walaupun kita bisa mengontrol orang lain, tapi tidak sepenuhnya sukses dalam hal ini. Teori kontrolnya mengontrol orang lain, yaitu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika kita dalam hal gagal maupun paksaannya, di sini adanya kerjasama. Misalnya dalam KBN kita media atau materi yang kita ajarkan ini kurang dari KKN. Tetapi kita ini bukan hanya saja pesimis, tetapi kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman guru yang lebih paham tentang teori itu, maksudnya materi itu. Salah satu contohnya saya kurang kelemahannya di seni. Mungkin saya berkolaborasi dengan Bapak Loren, Pak Yos, Ibu Eti dan
guru-guru yang lain memahami tentang seni. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ini model berpikir menang-menang. Terkontinuan. Dalam kata halnya, kita berpikir itu menang dan kalah, tetapi pada dasarnya yang kita inginkan itu adalah kemenangan. Kemudian, apa makna dan disiplin? Kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Selama ini disiplin itu tidak jauh berbeda dari kata-kata tertib atau peraturan sekolah yang kita. Dalam peraturan sekolah atau tata tertib itu termuat apabila ada anak-anak yang melanggar, tentu ada hukumannya. Tetapi selama yang kita terapkan hukuman kepada anak-anak atau orang lain itu tidak selamanya itu berhasil. Pasti ada efek-efek atau membuat anak-anak tersebut dendam kalau kita melaksanakan hukuman terhadap anak-anak. Kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Memang betul disiplin yang kuat memang termuat dalam tata tertib atau peraturan sekolah. Tetapi ada langkah-langkahnya untuk mendisiplinkan murid-murid kita. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Yaitu disiplin yang kuat itu adalah disiplin pada diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Walaupun orang lain mendisiplinkan kita ini, kalau tidak ada dalam diri kita sendiri, itu sama halnya bohong. Artinya disiplin itu, kesadaran diri itu, yaitu mulai daripada diri kita sendiri. Walaupun kita di luar tetap akhirnya itu ada orang lain mendisiplinkan kita, yaitu guru dengan siswa. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau sesuatu. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Ini pertanyaannya. Itu motivasi internal. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Hal-hal seperti itu adalah pertanyaan yang muncul diri kita sendiri untuk mencapai teori motivasi perilaku manusia, yaitu 3 ini. Kemudian budaya positif, yaitu peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan yang positif. Budaya positif ini lingkaran atau ranah, apa itu peraturan, apa itu keyakinan, budaya lingkungan, budaya positif. Yang pertama itu untuk mendapatkan budaya positif itu mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas itu yaitu lebih usul lagi keyakinan kelas. Keyakinan dan peraturan kelas itu tidak sama. Peraturan itu turunan bisa dijalankan oleh semua kelas, tetapi keyakinan kelas masing-masing sekolah kelas itu berbeda. Kemudian lingkungan positif, budaya positif. Setelah peraturan keyakinan kelas masuk pada lingkungan positif. Lingkungan positif itu semua wilayah sekolah, warga sekolah. Kemudian karena kita kebiasaan dengan lingkungan positif, maka terciptakan budaya positif. Artinya sekali 2 kali tidak sukses, kalau berkali-kali akan sukses. Kemudian keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak
peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Maksudnya cukup sudah ada peraturan, kenapa harus ada lagi keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu contoh-contoh pertanyaan yang muncul. Kenapa memiliki peraturan? Tentu hal-hal peraturan itu yaitu untuk menyelamatkan diri kita masing-masing sesuai dengan kondisi. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Artinya keyakinan itu lebih khusus daripada peraturan. Misalnya menjaga kebersihan peraturannya. Bagaimana menjaga kebersihan ini? Mungkin di kelas 6 yaitu buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Mungkin peraturan kelas disiplin waktu di sekolah itu datang paling lambat 7.30. Mungkin di kelas 5 datang paling lambat itu 7.00. 30-nya mana? Yaitu untuk membersihkan dan lain-lainnya. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Cukup 1 sampai 5 saja. Bila perlu 1 sampai 10. Kalau terlalu banyak, keyakinan kelas itu akan mudah dilupakan. Ini keselamatan atau keamanan. Contoh-contoh membuat keyakinan kelas ini yaitu disepakati oleh guru dan siswa itu sendiri. Memang dalam hal ini membutuhkan anggaran juga. Tetapi di tahun depan kita seluruh kelas ini munculkan ini sudah, karena ini juga tidak ada dalam rancangan atasnya. Guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas, siswa menulis, menempelkan dan harapannya. Setelah saya lihat ini, bukan tulis langsung di kertas manila, di print dengan warna-warna yang menarik supaya siswa itu menarik membacanya, tertarik. Dihukum oleh penghargaannya. Misalnya ini hukum pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Artinya hukum dan penghargaan ini tidak selamanya baik. Misalnya kita menghukum seseorang mungkin ada efek sampingnya atau akibatnya nanti. Kemudian memberikan penghargaan itu mungkin salah satu orang mendapat dana yang lain tidak, padahal sama-sama ini itu tidak selamanya bagus. Kemudian tindakan guru, hukuman atau konstitusinya menyatakan sekali. Ini contoh-contohnya. Misalnya ini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman konstitusinya apa kira-kira di sini? Yang diambil. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hukumannya? Atau peraturannya? Untuk mengetahui ini, kita lihat di sini. Ini dalam bentuk hukumannya. Ini konstitusi. Mana konsekuensinya? Seperti ini, murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini mungkin peraturannya di sekolah ini wajib menggunakan sepatu hitam, tetapi murid ini menggunakan sepatu di luar warna hitam. Di sini ada konstitusinya, di sini ada hukumannya. Memang materi seperti ini kalau tidak terus-menerus bingung juga. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensinya adalah suatu harus terjadi. Itu perbedaannya.
Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu yang saya sampaikan tadi, ada sebab akibatnya bila kita melakukan hukuman terhadap anak-anaknya. Setelah hukuman mendapat juga konsekuensinya, sehingga kedepannya itu hukumannya itu ditiadakan kepada anak-anak. Walaupun kita ingin hukuman untuk mengontrol anak-anak, tapi selamanya tidak baik. Anak membenci kedisiplinannya, anak akan menghargai kedisiplinnya. Paksaan, stimulus tanggapan mendorong anak agar lebih mudah menyelesaikan diri sendiri. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi sangat buruk apa? Ini disandu dalam restitusi Diomegose D5 Positive of Control, yaitu Yayasan Pendidikan Luhur apa? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan lain-lainnya. Kemudian ini salah satu contoh ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan, yang akan lakukan? Kira-kira menurut Anda, apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, coba. Jika ini sebuah kasus itu. Kelas 5, yaitu ada satu anak ini yang selalu memaksakan kehendak untuk meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Jika Bapak Ibu guru ini, yaitu Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan terhadap Agus ini? Kira-kira apa alasan Agus ini melakukan hal tersebut? Apakah langsung menghukumnya? Tidak. Mencari tahu. Mencari tahu, menanyakan langsung, atau kira-kira kenapa Agus melakukan hal tersebut. Kemudian dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusahakan dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya yang jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaannya. Apabila jawaban Agus dia merasa bosan dan bekal yang dibawa ibunya karena membawakannya, kebutuhannya adalah kebebasannya. Inilah yang dinamakan kebutuhan dasar manusia, ada 5. Tidak bisa baca. Nanti lihat posisi kontrol ini. Yang pertama motivasi, identitas berhasil sukses. Ini dia penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, yaitu manajemen. Kita di situ mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama menghukum di sini bukan hanya negatif tetapi positif. Membuat merasa bersalah, artinya kita sebagai guru tidak selalunya benar. Kita juga kadang-kadang harus refleksi diri, bersalah, mungkin yang saya buat ini salah untuk anak-anak. Kita juga sebagai guru bisa juga sebagai teman untuk anak-anak murid kita. Kita juga sebagai guru mengajarkan, kita juga bisa memantau perkembangan belajar anak-anak. Manajemen artinya kita bisa mengendalikan anak-anak ini ke hal yang baik. Kemudian
apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut dosen tahun 2024. 5 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, 9 ciri, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi untuk melihat dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi untuk fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi. Nah, contoh-contoh menangani masalah. Terima kasih. Tapi untuk melihat langkah-langkah segitiga restitusi itu, salah satu penerapan restitusi hukuman apa? Kita tidak boleh menghukum anak-anak. Ya, maksudnya tidak langsung menghukum, Pak.
cara mendisiplinkan anak. Itu menurut materi yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Kita tidak boleh langsung menghukum anak yang seperti selama ini. Dalam hal ini mungkin tidak bisa 1-2 kali mendisiplinkan anak dengan cara itu, tapi kalau kita membuat keyakinan dan lain-lain itu pasti terjadi. Mungkin itu saja penyampaian materi tentang budaya positif ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi penyampaian materi terkait dengan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif ini disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah selaku calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Jadi sungguh banyak hal yang disampaikan oleh beliau tadi. Ini semua adalah memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa kita petik secara bersama apa-apa ilmu-ilmu atau hal-hal yang terkait dengan masalah budaya positif ini. Sehingga kalau kita simak terkait dengan apa yang disampaikan oleh materi tadi, bahwa untuk merubah sesuatu tindakan itu tergantung sungguh daripada kita memulai pada diri kita sendiri. Setelah itu kita memberikan hal itu kepada orang lain. Jadi kalau kita mau merubah, kita harus merubah dulu pada diri kita sendiri. Seperti terkait dengan masalah budaya positif ini di sekolah ini. Jadi kepada Bapak selaku calon guru penggerak angkatan 9 ini yang sungguh banyak memberikan ilmu-ilmu terkait dengan budaya positif ini, mudah-mudahan kami semua dapat termotivasi sehingga kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami dalam setiap gerak langkah kami dalam membina anak peserta didik di peserta kami. Kepada Bapak yang telah memberikan banyak hal terkait budaya positif ini, kami terima kasih. Selanjutnya yaitu diskusi terkait dengan masalah budaya positif ini, yaitu mengenai apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Dan untuk memimpin diskusi ini kami serahkan kepada calon guru penggerak, kepada Pak Saiful Rahman. Pak sudah tepat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Halilo sebagai MC. Mungkin 1-2 pertanyaan saja kan, mengingat waktu kita kan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk menanyakan terkait dengan budaya positif ini. Ya, mungkin ada dari Ibu Sri atau Pak Yos. Ya, dari Pak Yos. Baik, ini sebuah pengalaman terkait dengan kehidupan di sekolah ini. Ya, ada anak yang pada hari tertentu dia tidak datang. Akhirnya hari berikutnya dia hadir ke sekolah. Dan ketika ditanya oleh guru, kemarin kenapa anak tidak datang ke sekolah? Dengan polos dia menjawab, saya tidak hadir kemarin Pak, karena mama dan bapak saya menyuruh saya untuk menjaga setiap adik-adik. Kebetulan bapak saya hari ini ke Labuan Bajo. Sehingga adik ini, bapak dan mama saya ditugaskan kepada saya untuk menjaga adik ini. Sehingga saya tidak hadir pada hari kemarin. Baik, terima kasih Pak Yos. Pemecahan masalahnya bermasalah. Yang berikut, ya dari Pak Fahri. Terima kasih. Kalau dari saya Pak, begini, terkait dengan masalah budaya positif ini, misalnya kita selaku guru sudah memberikan motivasi ataupun hal-hal yang positif kepada para siswa, namun peserta itu pesan didik juga tidak mau melaksanakan karena terpengaruh oleh kondisi dan keadaan. Sehingga langkah-langkah apa yang kita harus lakukan oleh seorang guru di dalam menangani hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. 2 pertanyaan dulu. Yang pertama, Pak Yos ini kasusnya anak
datang, tidak datang, datang dan tidak. Tadi secara langsung Pak Yos sudah menanyakan hal-hal tersebut kepada anak tersebut. Permasalahannya di lingkungan keluarganya. Antisipasinya, langkah-langkahnya itu sesuai yang saya dapat itu, yaitu komunikasi dengan orang tua murid tersebut. Melakukan komunikasi secara intensif, ada juga buku penghubung itu, tetapi sebelum melakukan komunikasi kepada orang tua murid, Pak Yos terlebih dahulu berkomunikasi dengan kepala sekolah, apa yang dilakukan selanjutnya. Apabila Pak Yos sebagai wali kelasnya bisa hubung langsung ke orang tuanya dan memberikan hal-hal yang positif kepada orang tuanya tentang anak ini untuk kedepannya, itu alhamdulillah. Kalau tidak Pak Yos, sekolah akan menanyakan kepada orang tuanya tentang hal-hal tersebut. Itu arahannya. Tetapi menanyakan hal tersebut itu bukan berarti menghukum, tetapi mengkonfirmasi bahwa pendidikan itu penting bagi anak. Itu Pak Yos. Kemudian langkah-langkah yang kita ambil apabila kita menerapkan budaya positif ini, pertanyaan Pak Khalil juga itu sudah kami tanyakan kepada kami punya PP juga. Untuk mendisiplinkan anak ini bukan bisa 1-2 kali, tetapi seringkali. Artinya, bila ada anak-anak yang melanggar aturan ini, tentu ada hal-hal yang lain yang anak hadapi ini. Mungkin hal-halnya di lingkungan keluarga seperti yang dialami oleh Pak Elios tadi. Mungkin juga anak-anak ini ada yang dia hadapi. Untuk melakukannya, yaitu diskusi langsung yang seperti ya, saya tampilkan tadi contohnya itu. Tetapi seperti yang dialami oleh Pak Yos ini, yang seperti saya sampaikan awal tadi, budaya positif ini sudah kita lakukan, tetapi tidak terarah sesuai dengan langkah-langkahnya. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa jawab, karena kita di sini bukan menggurui tapi berbagi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Eti, satu lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih dengan adanya budaya positif yang telah disampaikan oleh guru penggerak kita di sini, bisa membuka pikiran saya untuk bagaimana cara mendidik anak ketika mereka melakukan hal-hal yang sama terus setiap hari. Contoh Pak, ada sesuatu yang namanya Otto di kelas 2, sengaja dulu sedang kelas dia. Mungkin ada perubahan sikapnya, ternyata dia tetap masih sama. Bahkan permisi, saat ujian kemarin, mengapa saya sedang bersyukur Pak dengan adanya budaya positif ini, supaya saya juga bisa menggali dari teman-teman dan juga dari Bapak Kepala Sekolah. Bahkan dia menjual guru yang juga sebenarnya bukan jamu, dia bilang gini, makanya karena saya tidak juga orang tua, bilang anak ini lagi ujian, kenapa dia tidak datang? Saya langsung lihat ke orang tua, dia bilang, saya takut dia punya anak takut ke sekolah, karena ada les agama. Orang les agama itu ada kaitan dengan ujian. Dan saya minta solusi yang terbaik kalau begini siswanya bagaimana. Terima kasih. Baik, anak tersebut solusinya adalah komunikasi intens dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya di rumah itu tidak memperhatikan anak-anak kondisi anak tersebut. Karena pada dasarnya anak ini sesuai Ki Hajar Dewantara itu yaitu potret alam, yaitu pendidikan itu dari lingkungan keluarga dulu. Mungkin orang tuanya ini tidak terlalu memperhatikan anak-anak tersebut. Kita melakukan disiplinnya, kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan bersama tentang anak ini. Di bawah dalam keyakinan ini kita minta pendapat ke anak-anak itu, kemudian dimuatkan dalam keyakinan kelas. Kemudian anak-anak seperti itu bisa dikatakan ada kelainan khusus, bukan kelainan saudara bapak, tetapi dalam tingkat pertumbuhannya itu.
terkait dengan hal ini kita harus memantau lebih intensif ini anak-anak. Komunikasi baik-baik dengan orang tuanya. Apabila dilakukan terus-menerus, kita bisa datangkan anak orang tua sekali-kali di sekolah. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya baru tahu konseler-konseler yang kita ikuti selama ini kan. Adakah orang tua menjadi guru di sini? Ada itu kita temukan. Ternyata apabila hal-hal seperti itu, kita bisa datangkan orang tua untuk memantau langsung pembelajaran anak-anak di sekolah. Itu yang saya baru tahu. Selama ini kenapa orang tua lagi datang apa? Ternyata hal-hal itu dimuat dalam konseler kita ini karena banyak masukan. Salah satunya seperti yang dialami kita di sini. Makanya sekali-sekali sekolah harus mendatangkan orang tua untuk menjadi guru tamu di sini. Itu salah satunya. Tetapi yang saya lihat selama ini hampir rata-rata tidak ada sekolah yang mendatangkan orang tua. Tapi pada dasarnya sekolah itu wajib melaksanakannya. Itu kurang lebih begitu itu. Mungkin begitu saja mengingat apa ini karena masih banyak hal lain yang kita bahas. Terlebih dahulu sebelum menutup kegiatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti kegiatannya dari awal sampai hari ini. Kegiatan ini direkam, tujuannya diunggah dalam platform Merdeka Mengajar. Kalau ini sukses, kita bisa menonton, guru-guru seluruh Indonesia juga bisa menonton. Cukup sekian. Akhirul kalam, bila bisa pilih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi sesi diskusi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini kita dapat wujudkan di dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah kita sehingga membawa dari rumah bersama. Kepada Bapak Salomon Sudah mencantankan yang telah memimpin acara diskusi ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya acara diskusi ini maka selesai pula lah kegiatan kita terkait dengan diseminasi modul 14 tentang budaya positif yang disampaikan oleh CGP Pak Saiful Rahman. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bisa bersama ini senantiasa membawa segar kepada kita, sehingga kita sedikit demi sedikit bisa merubah situasi dan kondisi terkait dengan budaya ini yang ada di Nusantara ini. Dan semoga Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan arahan kepada kita sehingga kita dapat melakukan secara baik sesuai dengan harapan. Dan sebagai akhir daripada kegiatan ini kita tutup dengan doa, kita beribu sedih waktu dan tempat yang bersama. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Jika saya membawakan doa ini sama kami, kita awali dengan pada Tuhan Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang surga, puji dan syukur banyak berkat kepadamu atas anugerah yang Kau berikan kepada kami sehingga pada hari ini salah satu calon guru penggerak di sekolah kami telah menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah ini dengan baik. Semoga kami semua di sekolah ini dapat mengikuti atau dapat meniru, dapat melaksanakan budaya ini di sekolah ini. Nama-Mu kami puji ya Tuhan, kini dan pada masa. Amin. Ya, ada nanti.